Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi dallal khalqa ala ma'rifatih bima aujabahu alaihim minan nadhari fi makhluqatih wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifati wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkuri fi dzatihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina min mishkatih al-mustadiina bi anwari hidayatih alladzina asraqat sumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa ja'a man ba'dahum bihim muqtadin wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, ayuhal hadirun wal muhtaramun, di kesempatan di pagi hari ini kita akan membaca wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina syifah. Wa ba'du, kata wa ba'du itu mempunyai arti ai wa ba'dal basmalah wal hamdalah wassalah wassalam. Setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad, baru melanjutkan fa'lam. Itu yang dimaksud. Jadi kata-kata wa ba'du itu berarti setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat kepada Nabi Muhammad, baru melanjutkan perkataannya dengan wa ba'du. Dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di antara para ulama yang mengarang kitab, mereka memulai karangannya setelah bismillah, hamdalah, salawat kepada Nabi, dilanjutkan dengan wa ba'du. Tentu iktidaan bir Rasulil Karim Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mencontoh Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap memulai khutbahnya dan surat menyuratnya selalu setelah bismillah, hamdalah dan as-salah tentunya dilanjutkan dengan wa ba'du. Dan amalan seperti ini berlanjut hingga pada masa kita sekarang ini. Wa ba'du itu asalnya ai amma ba'du, lalu ammanya diganti dengan waw. Dan kata wa ba'du atau kalimat wa ba'du itu digunakan untuk menunjukkan perpindahan dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lainnya, dari susunan kata kepada susunan kata yang lainnya, dari bismillah, hamdalah dan as-salah wassalam ala nabi berpindah kepada pembahasan yang akan dibahas. Itu arti daripada wa ba'du. Dan wa ba'du itu fala yu'ta biha baina kalamain mutajanisain wala awwalul kalam wala akhiruh. Kata wa ba'du tidak dipakai untuk perpindahan dari satu kata kepada kata yang lainnya, tapi sejenis. Atau wa ba'du juga tidak dipakai untuk di awal kata atau di akhir kata. Adapun yang mengucapkan wa ba'du, tadi kita mengatakan atau kitab ini menyebutkan kita
mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada pertanyaan, siapa yang pertama kali mengucapkan wa ba'du? Ada mengatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Ada yang mengatakan Sayyiduna Dawud alaihissalam. Wa qila annaha kanat lahu faslul khitab. Ada yang mengatakan itu adalah cara kita memisahkan dari pembukaan menuju pembahasan dalam pembicaraan kita. Ada yang mengatakan itu adalah awwalu man takallama biha Ya'rub bin Qahtan, yang mengucapkan kata amma ba'du atau wa ba'du adalah Ya'rub bin Qahtan. Ada yang mengatakan Sayyidah Al-Iyadi, ada yang mengatakan juga Ya'qub, ada yang mengatakan juga Ka'ab bin Lu'ay, dan ada yang mengatakan Sahban, dan berbagai macam pendapat. Laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha. Mengatakan seperti itu. Namun yang menjadi pembahasan kita fa'lam ayyuhal mukallif, orang yang telah mukallaf. Wal fa'u waqi'a fi jawab syarat. Fa itu jatuh sebagai jawaban untuk syarat. Alladzi nabat anhu al-waw, yang digantikan oleh waw. Wa aslul kalam, dan itu adalah asal pembicaraan atau perkataan. Fa ma yakun min syai'in fa aqulu ba'dal basmalah walhamdulillah. Tentunya setelah apa yang terjadi, yaitu setelah mengucapkan basmalah dan hamdalah, tentunya wassalatu wassalam ala rasulillah, fa'lam ay ketahuilah. Artinya apa? Arti kata fa'lam, ketahuilah, atau al-ilm dalam bahasa diartikan idrakus syai' bihaqiqati, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu namanya ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Arti kata ketahui adalah ilmu, dan arti daripada ilmu idrakus syai' bihaqiqati, mengetahui sesuatu dengan yang sebenarnya. Kalau mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kebenarannya, itu bukan ilmu namanya. Atau diartikan yang lain, wal jazmul al-qati al-mutabiq lil waqi' an dalil. Kepastian al-qati, yang telah memutuskan, yang sesuai dengan apa yang terjadi dengan berdasarkan dalil, itu namanya ilmu. Sebagaimana ilmu fikih umpamanya al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al mutasabu min adillatiha at tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang amal perbuatan manusia yang berdalil dan hukum-hukum agama sesuai dengan dalil-dalil yang sudah jelas, yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Itu juga dikatakan ilmu. Lidzalika lamma aradallahu ta'ala tanbihu kulli mukallafin ala ma'rifati dzati wa sifati wa nafi syarik lahu qala. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap orang mukallaf untuk mengetahui zatnya, mengetahui sifatnya, dan menolak adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, agar kita berbuat seperti itu, mengetahui tiada Tuhan selain Allah, mengetahui zat dan sifat Allah. Maka untuk mengajarkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa huwa, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu munqalabakum wa mathwaakum. Dan hendaknya memohonlah ampunan atas dosa-dosamu, atau atas dosamu dan atas dosa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu atau tempat kembalimu. Surat Muhammad ayat 19.
Di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, untuk memberitahu tentang sifat Allah, tentang zat Allah, dan tentang bahwasanya Allah tidak ada sekutu bagi dirinya, maka Allah memulainya dengan kata fa'lam, ketahuilah. Artinya ketahui sudah kita bahas bersama tadi, ai idraku syai'i bihaqiqatih, menjangkau sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jangan memahami zat Allah, sifat Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Demikian juga untuk memastikan secara pasti yang sesuai dengan apa yang terjadi tentang apa yang berdalian dengan sifat Allah dan zat Allah, tiada lain tentunya sesuai dengan kitab yang kita baca. Bacalah Aqidatul Awam, begitu juga dengan sarahnya. Seakan-akan musannif mengatakan seperti itu. Dan yang cukup menakjubkan, dalam lanjutan Allah mengajarkan bagaimana kita tidak mempertuhankan kecuali Allah. Allah juga mengajarkan supaya kita mempunyai hati yang bersih, supaya kita peduli kepada sesama, sehingga Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad, yang tentunya bukan untuk Nabi Muhammad tapi pada dasarnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa yang dianjurkan? Memohonlah ampun untuk dosamu dan dosa orang yang beriman, laki atau perempuan. Artinya di sini kita tidak boleh ada kedengkian, dan kita harus saling kasih sayang satu sama lain, baik terhadap orang yang saudara kita yang beriman yang sudah meninggal atau mereka yang masih hidup. Itu diantara kandungan ayat ini yang perlu kita pahami bersama. Dan poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana kita berada, kemana kita kembali. Tidak seorang pun dari kita, kecuali gerak-gerik kita, diamnya kita, perbuatan kita, bahkan bisikan hati kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khitab huna lil mukallaf, yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah orang yang mukallaf. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, itu adalah mukallaf. Memohonlah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, itu yang dimaksud adalah orang yang mukallaf. Dan Allah memberitahu dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui kita. Itu yang diajak adalah orang mukallaf. Kalau ada pertanyaan, siapakah orang mukallaf itu? Yang dikatakan orang mukallaf adalah orang yang telah baligh, al-baligh, al-aqil, orang yang telah baligh dan berakal, ma'abuluwi dakwah, bersama sampainya dakwah, wa salamatil hawas, dan selamatnya panca indera. Tentunya yang dimaksud di sini hadza fil insi, mukallaf yang dimaksud adalah manusia. Kenapa demikian? Amal jinnu fahum mukallafuna min aslil khilqa fala yatawaqqafu taklifuhum alal bulu. Adapun bangsa jin itu mulai asal diciptakan sudah mukallaf, tidak terhenti atau tidak tergantung kemukallafan mereka atas kebalighan, karena dengan sendirinya lahir jin itu dicipta oleh Allah sudah mukallaf. Itu yang perlu kita pahami bersama. Oleh sebab itu, tatkala Nabi Adam diusir dari surga memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu menghadapi iblis, beri aku bantuan ya Allah. Kata Allah, tatkala anakmu lahir bersamamu aku ciptakan malaikat. Katanya Nabi Adam, aku masih belum mampu ya Allah, bantu ya Allah, aku ciptakan bersamanya jin. Lalu dikatakan aku belum mampu, dan seterusnya sampai dikabulkan oleh Allah beberapa permintaan Nabi Adam. Lalu iblis pun meminta kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa menjerumuskan Adam dan keturunannya, dan aku sudah berjanji di hadapanmu akan kujerumuskan mereka dalam murkamu. Tapi kalau dengan caranya demikian, dijaga oleh malaikat, diampunkan dosanya, diberi petunjuk dan semacamnya, aku tidak bisa menjerumuskan mereka. Maka kata Allah, aku izinkan setiap manusia lahir bersama dengan lahirnya manusia. Allah menciptakan setan untuk manusia, setiap manusia yang lahir. Hanya saja kata Rasulullah tatkala ditanya oleh sahabat, bagaimana tentang anda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walaupun aku
cuman setannya Rasulullah sudah menjadi baik. Jin juga demikian. Ini yang dijelaskan oleh sebagian tafsir dan diungkap oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Maka dikecualikan dengan baligh, tidak diberi beban syariat, as-sabi, anak kecil, fahuwa ghairu mukallaf, dia tidak mukallaf. Faman mata qabla al-buluwi fahuwa najin. Oleh sebab itu kalau ada anak kecil mati sebelum baligh, dia selamat, tidak akan disiksa di alam barzah dan tidak disiksa kelak pada hari kiamat. Walau min auladil kufar, walaupun mereka anaknya orang kafir, mati bayi belum baligh, itu tidak akan disiksa. Wala yu'aqabu ala kufrih wala ghairi, tidak disiksa atas kekafirannya ataupun yang lainnya. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 16 halaman 207, di situ diungkapkan oleh Imam Nawawi, wa ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin, telah bersepakat yang sudah dianggap sebagai ulamanya umat Islam. Apa yang disepakati oleh mereka? Alla anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah, bahwasanya barang siapa yang meninggal bayi-bayi umat Islam maka dia adalah ahli surga. Li'annahu laisa mukallafan, karena mereka tidak mukallaf. Wa tawaqqafa bi ba'du man la yu'taddu bihi, ada berbeda pendapat tapi yang tidak bisa kita anggap sebagai ulama. Ada pendapat yang berbeda dengan itu. Bagaimana dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha? Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, haitsu tufiya sabiyun minal ansar, bayi dari anaknya orang Ansar, sahabat Ansar meninggal. Faqalat, maka Sayyidatuna Aisyah berkata, tuba lahu, beruntung dia. Usfurun min asafiril jannah, burung pipit, burung kecil, dia adalah burung kecil dari burung-burung kecilnya surga. Lam ya'malisu wa lam yudrikhu, tidak sempat melakukan kejelekan dan tidak sempat menjangkau kejelekan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah karena memvonis anak itu adalah surga, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalik ya Aisyah, atau selain itu wahai Aisyah, innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah telah menciptakan surga dan penduduk surga, dan mereka diciptakan sebagai penduduk surga pada saat mereka ada di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Wa khalaqa lin-nar ahlan, Allah juga menciptakan untuk neraka penduduknya. Khalaqahum laha, Allah menciptakan mereka untuk neraka. Wa hum fi aslabi abaihim, dan mereka di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Jadi seakan-akan Sayyidatuna Aisyah ditegur oleh Rasulullah, jangan memvonis surga dan neraka seakan-akan kita ini sebagai Tuhan. Oh kamu gini neraka, oh kamu gini surga. Tidak. Bahkan di sini Sayyidatuna Aisyah yang sudah pasti pun Sayyidatuna Aisyah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini bayi yang kecil, apalagi anaknya sahabat Ansar, pasti dia adalah termasuk ahli surga. Kata Rasulullah jangan, atau selain itu. Waqad ajabu ala hadzal hadis, tapi para ulama telah menjawab tentang kandungan hadis ini, maksud hadis ini, bi annahu la'allahu nahaha anil musyara'ah ilal qati min wari ayyakuna indaha dalilun qati'un. Ini seakan-akan teguran dari Nabi dan larangan dari Nabi untuk Sayyidatuna Aisyah agar tidak selalu tergesa-gesa untuk memutuskan tentang sesuatu yang Sayyidatuna Aisyah tidak tahu dalilnya secara pasti. Oleh sebab itu tidak bisa tanpa dalil kita mengucapkan ini merah ataupun ini putih, apabila berkaitan dengan syariat. Dan itulah ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis.
Lain dan halnya Mu'tazilah. Kebanyakan para intelektual itu adalah Mu'tazilah. Akal dahulu baru cari dalil Quran dan hadisnya. Padahal syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada ma'gulatul makna, ada wairu ma'gulatil makna. Ada yang bisa dijangkau oleh akal dan ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Yang tidak bisa dijangkau oleh akal tentunya kita harus berhenti tidak membahasnya tanpa mempunyai dalil yang bersumber dari Allah dan bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada teguran Rasulullah terhadap Sayyidatuna Aisyah, itu adalah teguran bukan mengatakan bahwasanya anak kecil itu anaknya umat Islam bukan ahli surga, tetap ahli surga. Tapi teguran itu adalah untuk mengingatkan Sayyidatuna Aisyah jangan tergesa-gesa tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang kita pegang, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semua apa yang kita yakini, semua apa yang kita amalkan berdasarkan mengedepankan dalil Al-Quran wal Hadis. Namun para ulama kita sudah mengonsepnya, para ulama kita sudah menyusunnya, sehingga kitab-kitab mereka cukup kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan, tidak perlu kita mengarang kitab yang baru. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Muhaddis sering mengatakan, man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Kalau kita ingin maju tentang keislaman kita, ingin maju tentang keimanan kita, ingin maju tentang cara berpikir kita, maka bacalah kitab-kitab orang-orang terdahulu seperti Ihya dan yang lainnya. Wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau ingin mengalami keterbelakangan agama, ingin mengalami keterbelakangan intelektual, ingin mengalami keterbelakangan dalam keilmuan, maka bacalah karangan orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang baru, di mana mereka lebih mengedepankan akal mereka, sedangkan akal manusia itu sangat-sangat terbatas. Wa riwayatu, dan ada sebuah riwayat, laisa min mauludin yuladu illa ala hadzal fitra, ala hadhil fitra hatta yu'abbiru anhu lisanu, yang menunjukkan bahwasanya bayi yang lahir itu adalah suci sebelum balik. Jangankan anaknya umat Islam, anaknya orang kafir pun juga dikatakan mereka adalah suci. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad. Beliau bersabda, tidaklah ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, hingga lidahnya yang menjelaskan dia beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ya Rasulullah, lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, afaraita man yamutu saghiran, bagaimana pendapat Anda tentang anak yang mati dalam keadaan kecil? Qala, Rasulullah bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi saya ucapkan, bayi yang kecil itu adalah tetap sesuai dengan ketegasan dari Nabi, yuladu alal fitrah, dilahirkan atas kesucian. Jangankan bayinya orang Islam, bayinya orang kafir pun tetap dikatakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Laisa fihim tasrih, laisa fihi tasrih, itu bukan merupakan penegasan bi annahum finnar, kalau mereka di neraka, aw ghairiha. Kalau dikatakan jangan berkata seperti itu wahai Aisyah, bukan ahli surga atau ahli surga, jangan berpendapat seperti itu. Itu bukan ketegasan Rasulullah mengatakan mereka ahli neraka, tidak. Bal fihi annahu subhanahu wa ta'ala bima kanu law balau fa huwa min bab fa khashina. Dalam Al-Quran disebutkan ayyulhiqahuma tughyanan wa kufra. Ini termasuk bab
apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa khashina, maka kami khawatir. Ayyuriguhuma tuyanan wa kufra, kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi awairu dzalik, ahli surga atau bukan, belum tentu ahli surga. Yang dimaksud oleh Nabi, kalau dia bayi itu hidup, berkembang, jadi dewasa, belum tentu beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau bayi jelas, apalagi bayinya sahabat, bayinya orang kafir pun tetap mereka adalah ahlu surga. Cuman statusnya apa, itu yang ada pembahasan lebih lanjut. Sama Rasulullah membahas apa yang dikatakan oleh Aisyah, belum tentu kamu katakan ahli surga wahai Aisyah, kalau dia besar, maksudnya sama seperti yang diceritakan oleh Nabi Khidir. Ada anak kecil ketemu dengan Nabi Khidir, dipegang lehernya, dicekek, mati. Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir mengatakan, ini kemungkaran, tidak boleh kamu gitu, membunuh anak yang masih kecil. Lahirnya Nabi Musa mendapatkan penjelasan daripada Nabi Khidir. Ada 3 perkara itu, tidak kasus yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan diingkari oleh Nabi Musa. Lalu setelah ketiga kalinya Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabyuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu wahai Nabi Musa. Aku akan memberitahukan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kamu tidak mampu sabar terhadapnya. Termasuk diantaranya anak yang belum dewasa, anak yang belum baligh, dipegang lehernya oleh Nabi Khidir lalu dibunuh. Kenapa dibunuh? Alasannya fa khasina ayyurikuhuma tuyanan wa kufra. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuh bayi tersebut. Kenapa demikian? Karena orang tuanya adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Kalau anak ini besar, bisa jadi orang tuanya yang beriman dan taat kepada Allah menjadi tidak beriman dan tidak taat karena ulah sang anak. Artinya apa? Kalau ada di antara kita anak kita meninggal, kita harus yakin itu yang terbaik bagi kita. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada para hambanya. Tidak. Jadi ini pendidikan dari Nabi, pendidikan yang ada dalam Al-Quran, terutama yang ada dalam surat Kahfi ayat 80 dan sebelumnya sampai ayat berikutnya. Pendidikan agar kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil husni dzanni lazim, kata Abdul Haddad. Bersangka baik terutama kepada Allah itu adalah wajib. Ana idza dzanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku tergantung dugaan hambaku. Hendaknya dia menduga kepadaku sesuai dengan dugaannya, dan itu yang akan terjadi. Sampai ada seorang ulama besar, seorang wali besar mengatakan, apabila seorang hamba melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, lalu mempunyai sangkaan yang sangat baik kepada Allah, dan dia yakin akan dijadikan wali Allah, kekasih Allah, maka pada saat itu pasti ditakdirkan oleh Allah, diangkat Allah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dugaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang akidah yang sangat mendalam dari kitab Mu'jazul Kalam. Jadi andai kata dia besar, itu yang dibahas oleh Rasulullah, belum tentu beriman, belum tentu menjadi ahli surga. Tapi kecil, mati kecil, maka dia menjadi ahli surga. Demikian juga yang diceritakan oleh Nabi Khidir. Wahum lam yablughu, mereka belum balik. Idit taklif la yakun illa ba'dal bulugh. Karena mukallaf itu penguasaan pemberlakuan syariat itu setelah balik. Wa amma auladul kufar, adapun anaknya orang-orang kafir, dalam kitab Aunul Murid disebutkan fannasu fihim ala madzahib, ada beberapa pendapat
Ada yang mengatakan tidak berpendapat, ada yang mengatakan mereka ahli surga, ada yang mengatakan pendapat selain itu. Sehingga baginda Nabi Muhammad menyampaikan, la yazalu amru hadhil ummah qiwaman aw muqariban ma lam yatakallamu fil wildan wal qadar. Umat Nabi Muhammad senantiasa tegak lurus dalam akidahnya, dekat kepada kebenaran selagi mereka tidak suka membicarakan tentang al-wildan. Kalau di Al-Quran di surat Waqiah itu ada bacaan atau ada ayat yang menyebutkan wildanun mukhallatun. Nanti di surga itu ada anak-anak muda yang menjadi pelayannya penduduk surga. Orang yang tidak mau bicara tentang itu dan tidak mau bicara tentang takdir, tidak, kecuali kita lagi membahasnya, lagi mempelajari, kita bahas, tapi tidak menjadikan sebagai bahan pembahasan. Selagi dia berbuat seperti itu, insya Allah agamanya, akidahnya selalu lurus dan mendekati kepada kebenaran. Penjelasan hadis Rasulullah ini menegaskan bahwasanya anak-anak orang kafir kelak akan menjadi wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan muda yang akan melayani ahli surga. Oleh sebab itu, kalau punya anak jangan dikasih nama wildan. Oh, ini ada di suratul Waqiah, wildanun mukhalladun. Sekarang ini orang awam sering saya dapati mereka memberi nama anaknya sendiri, menggabung-gabungkan bahasa Arab berdasarkan kamus untuk informasi dari internet, sehingga mengasih nama anak itu salah, atau cari nama yang keren. Sehingga apa? Kasih nama yang keren, tidak datang kepada ulama. Kalau datang ulama itu kan dua manfaatnya, minimal dua. Pertama, ulama itu akan kasih nama sesuai dengan nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan salah artinya. Yang kedua, akan mendapatkan barokah dari para ulama itu karena anaknya diberi nama sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Karena sebuah penjelasan menyebutkan, sebuah riwayat menyebutkan, likul limri'in lahu nasibun min ismih. Setiap orang akan dapat jatah dari namanya. Kalau namanya baik akan dapat jatah baik, kalau namanya jelek akan dapat jatah jelek. Sebagai contoh, salah seorang sahabat yang bernama Sa'id ibnul Musayyib. Ada sebagian para ulama membacanya, kalau di Ihya itu banyak itu. Sa'id ibnul Musayyib itu menantu daripada sahabat Abu Hurairah. Sering membaca Sa'id ibnul Musayyab. Musayyib itu artinya ditinggal. Sa'id, pada saat dikatakan Sa'id ibnul Musayyib, dia marah. Tarokakallah, bukan kamu, bukan aku yang ditinggal oleh Allah, tapi kamu mudah-mudahan ditinggal oleh Allah. Dia tidak mau. Sehingga kalau di Ihya itu adaban, sebagai adab kita kepada tokoh sufi, kepada tabi'in, kita membaca Sa'id ibnul Musayyib, bukan Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyib ini mempunyai kakek namanya Hazan. Datang kepada Nabi, ditanya, siapa namamu? Hazan. Dijawab oleh Nabi, la sahal. Hazan itu artinya susah. Dijawab, bukan, nama kamu bukan susah, kata Rasulullah, mudah. Kata Rasulullah, isbat sahal, namamu sahal. Dia katakan tidak ya Rasul. Sampai 2-3 kali dia tetap ngotot, nama saya Hazan. Maksudnya dia bercerita ayahnya ngasih nama itu, padahal tujuannya Rasulullah merubah dari nama sulit menjadi nama mudah. Kata Sa'id ibn Musayyib, gara-gara kakekku yang namanya susah dirubah mudah oleh Rasulullah tidak mau, maka aku, ayahku dan kakekku hidup dalam keadaan kesusahan. Jadi nama itu perlu. Likul mri'in lahu nasibun min ismih. Setiap orang akan mendapatkan jatah daripada namanya. Sebab itu diantaranya, jangan kasih nama anak kita kecuali kita datang kepada ulama. Jadi menggabung-gabungkan artinya tidak karuan. Dan itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi, apalagi pakai namanya bintang film. Acak-acakan sudah bahasanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tatkala dilahirkan seorang bayi untuk kamu, di antara tugas dan kewajibannya, berilah nama mereka nama yang baik. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nama yang baik.
dan sesuai dengan nama tersebut kita mendapatkan barokah dari baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Ya ibna Taha al-Bashir ji'na babak wa sharufna huna bila thmi 'itabak.